Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Dalam dunia perpajakan seringkali muncul tiga istilah yang terdengar serupa namun memiliki makna dan implikasi hukum yang berbeda: tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Ketiganya berhubungan dengan strategi wajib pajak dalam mengelola beban pajak. Namun perbedaan mendasar terletak pada niat, metode, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Memahami perbedaan ketiganya sangat penting, tidak hanya bagi praktisi pajak dan pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum. Nah, di video kali ini, kami akan menjelaskan secara sistematis ketiga konsep tersebut berikut dasar hukum, contoh, dan konsekuensi hukumnya. Yang pertama, tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning merupakan proses perencanaan usaha atau aktivitas ekonomi wajib pajak agar beban pajak yang ditanggung menjadi seminimal mungkin, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi ini merupakan bagian dari manajemen pajak yang sah dan lazim diterapkan dalam dunia usaha. Contoh praktiknya, memilih metode penyusutan aset tetap yang menghasilkan beban pajak lebih rendah, menentukan struktur usaha atau misalnya holding company yang lebih efisien dari sisi perpajakan, mengatur waktu pengakuan pendapatan, dan beban untuk mengoptimalisasi pajak. Manfaatnya yaitu menghemat arus kas keluar perusahaan, mengelola arus kas cash flow secara lebih stabil, mengoptimalkan kesejahteraan karyawan secara fiskal. Adapun dasar hukumnya, yang pertama Undang-Undang KUP memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengatur kewajiban perpajakannya secara sah. Kemudian Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN memberikan pilihan metode akuntansi, penyusutan, dan amortisasi. PMK dan Peraturan Dirjen Pajak memberikan pedoman teknis yang dapat dimanfaatkan secara legal untuk efisiensi pajak. Yang kedua, tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance adalah strategi wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah hukum atau ketidaksempurnaan regulasi, tanpa secara langsung melanggar ketentuan yang berlaku. Praktik ini bersifat legal secara formal, namun sering dianggap tidak etis karena bertentangan dengan semangat keadilan dalam perpajakan. Contoh praktiknya menempatkan entitas usaha di negara tax haven untuk memanfaatkan tarif pajak rendah, melakukan transfer pricing tidak wajar antara entitas dalam satu grup usaha, merancang transaksi bisnis agar tidak menimbulkan kewajiban pajak meskipun secara ekonomi seharusnya dikenakan pajak. Dasar hukum dan respon regulasi Undang-Undang HPP 2021 memperkenalkan prinsip General Anti-Avoidance Rule atau GAAR. Pasal 18 Undang-Undang PPH memberikan otoritas koreksi atas transaksi afiliasi. OECD BEPS Action Plan digunakan sebagai rujukan dalam mengatasi erosi basis pajak dan pengalihan laba. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang, tax avoidance dapat dikenakan koreksi fiskal apabila ditemukan penyimpangan dari prinsip kewajaran transaksi atau penyalahgunaan celah hukum. Dan yang ketiga, tax evasion atau penggelapan pajak. Tax evasion adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Praktik ini ilegal dan bersifat kriminal, seperti pemalsuan dokumen, penyembunyian penghasilan, atau tidak melaporkan kewajiban perpajakan. Contoh praktiknya yaitu tidak melaporkan seluruh penghasilan dalam surat pemberitahuan SPT, menyampaikan laporan keuangan fiktif, menggunakan faktur pajak tidak sah atau faktur fiktif, menghindari registrasi sebagai pengusaha kena pajak meskipun sudah memenuhi syarat. Dasar hukumnya yaitu pasal 38 Undang-Undang KUP, sanksi atas kelalaian atau ketidaksengajaan dalam kewajiban pajak. Pasal 39 Undang-Undang KUP, sanksi pidana atas tindakan sengaja menyampaikan data yang tidak benar. Pasal 43 Undang-Undang KUP, sanksi tambahan berupa denda dan hukuman penjara. Tax evasion merupakan pelanggaran serius yang mengancam integritas sistem perpajakan dan dapat berdampak besar terhadap penerimaan negara. Implikasi bagi wajib pajak. Memahami perbedaan antara tax planning, tax avoidance, dan tax evasion sangat penting bagi setiap wajib pajak. Tax planning dapat menjadi strategi legal untuk efisiensi biaya, selama dilakukan dengan itikat baik dan mengikuti aturan.
Sementara itu, tax avoidance berada di wilayah abu-abu dan dapat menimbulkan koreksi jika dianggap menyalahgunakan celah hukum. Sedangkan tax evasion merupakan praktik yang harus dihindari karena berisiko tinggi dari sisi hukum dan reputasi. Bagi perusahaan dan individu, pendekatan pajak yang patuh, transparan, dan strategis menjadi syarat utama untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan otoritas pajak serta mendukung sistem perpajakan yang berkelanjutan. Ketiga istilah tax planning, tax avoidance, dan tax evasion mencerminkan spektrum perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari yang sepenuhnya legal dan bermanfaat, hingga yang melanggar hukum dan merugikan negara. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan setiap wajib pajak dapat menjalankan peran fiskalnya secara optimal tanpa mengorbankan kepatuhan hukum. Menghindari penghindaran dan penggelapan pajak bukan hanya soal aturan, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap keadilan dan berkelanjutannya pembangunan nasional. Itu tadi informasi seputar mengenal apa itu double taxation. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP!